Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu dengan pelajaran fisika lagi. Tentunya sebelum mulai, harap mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita sama-sama untuk mulai pelajaran ini meminta kepada Allah yang Maha Kuasa doa sesuai dengan keyakinannya ya. Untuk yang muslim, marilah kita mulai dengan membaca Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang gerak melingkar. Jadi ada pada bab berikutnya ya. Yang dimaksud gerak melingkar atau pengertian daripada gerak melingkar itu gerakannya. Jadi di sini gerakan suatu benda yang lintasannya itu berupa lingkaran. Atau gerakan suatu benda yang mengelilingi suatu titik dan ada pada jarak yang tetap. Oke. Itu yang dinamakan dengan gerak melingkar. Jadi sekali lagi, kalau suatu benda melakukan gerakan dan gerakannya itu menghasilkan suatu lintasan yang berupa lingkaran, ini yang disebut dengan gerak melingkar. Suatu benda dalam melakukan proses gerak melingkar itu sebenarnya terjadi juga yang dinamakan ini nih, gerak translasi. Kita sebelumnya sudah pernah belajar tentang gerak translasi. Jadi gerak translasi itu kalau kita sederhanakan gerakannya berupa garis lurus, itu namanya gerak translasi. Kita teruskan. Kalau kita melihat ilustrasi yang ada atau gambar yang ada di sini, saya tunjukkan dulu. Ini yang diberikan tanda merah ada V1, di sini juga ada V2. Nah, ini yang disebut dengan kecepatan anguler atau kecepatan linier ya. Kecepatan linier. Sedangkan tanda seperti W ini lambangnya, ini namanya disebut kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Nah, kalau kita bandingkan gerakan pada gerak melingkar ini, anggap saja misalnya dari titik 1 ini terus sampai dengan kembali ke titik 1. Ya. Nah, di sini ada yang namanya kecepatan linier, ada kecepatan anguler atau kecepatan sudut. Nah, benda kalau dilihat berdasarkan kecepatan liniernya, maka bisa dikatakan benda mengalami gerak translasi. Artinya kalau dari titik bergerak terus ke kanan searah jarum jam ini sampai kembali ke titik ini, gerak translasinya sejauh 2 VR atau sejauh keliling kalau
Cuman 1 kali putaran. Kalau 2 kali putarannya berarti 2 kali keliling. 1000 putaran ya berarti 1000 kali keliling. Nah, gerakannya itu disebut, kalau kita acuannya terhadap kecepatan linear, maka bisa dikatakan atau disebut sebagai gerak translasi. Tetapi kalau acuannya terhadap gerak kecepatan sudut, nah ini, maka yang dimaksud adalah gerak melingkar. Kalau Pak Husain bacakan di atas di sini, sesuai dengan lintasan yang ada, bahwa kecepatan linear atau biasa kita sebut sebagai gerak translasi itu memiliki arah yang berimpit dengan lintasan berupa lingkaran. Jadi berimpit dengan lingkarannya ini namanya gerak linear. Kalau kita tarik sampai ke sudut pusat, maka di sini akan terbentuk sudut yang namanya sudut siku 90 derajat. Sedangkan pada gerak melingkar, gerakannya mengikuti lintasan yang berupa lingkaran. Ini sesuai nih kecepatan linear kecepatan sudutnya sesuai dengan lingkarannya. Nah, pada kejadian gerak melingkar juga terdapat yang namanya percepatan. Disebut dengan percepatan sentripetal. Nah, ya kan? Percepatan sentripetal ini merupakan percepatan yang geraknya mengarah ke pusat lingkaran. Percepatan sentripetal itu geraknya mengarah ke pusat lingkaran. Ini titik biru merupakan pusat lingkarannya. Sehingga dari sini sampai ke titik, atau dari sini sampai ke titik, ini namanya jari-jari ya. Nah, gerak sentripetal itu arahnya ke pusat lingkaran. Nah, pada percepatan sentripetal ini dirumuskannya yaitu AS atau percepatan sentripetal sama dengan kecepatan sudut kuadrat kali jari-jarinya atau kali R. Atau kalau kita gunakan dengan namanya kecepatan linear berarti VR kuadrat per R. Per R. Kalau ini dikalikan, kalau ini dibagi. Pengertiannya AS adalah percepatan sudut, satuannya meter per sekon. Nah, ini kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut. Satuannya radian ya. Bukan radian, kalau sudut radian. Kalau ini radian per sekon. Ini satuannya itu adalah radian per sekon ya. Radian per sekon. Oke ya. Mudah-mudahan pada bisa nih. Radian per sekon. Kita teruskan. Kecepatan linear satuannya meter per sekon, sedangkan jari-jari meter ya. Meter. Nah, kalau kita mengingat kembali kepada gerakan, ada GMB, yaitu gerak melingkar beraturan. Ada lagi namanya GLB, gerak lurus beraturan. Berarti ini namanya gerak translasi, ini namanya gerak melingkar. Pada GLB atau gerak lurus beraturan itu, gerak bendanya ya menempuh lintasan yang lintasannya ini nih, berupa garis lurus dengan kelajuannya atau kecepatan linearnya tetap. Ya. Nah, dan pada gerak lurus beraturan ini, apakah kecepatan atau kelajuan? Ya, itu kecepatannya adalah tetap.
Ini. Jadi kecepatannya adalah tetap. Jadi baik besar kecepatan atau kelajuan, mempunyai arah dan kecepatannya tetap. Ya, ini apa-apaan ini, mempunyai arah, mempunyai arah dan kecepatannya tetap. Dan kecepatannya tetap. Oke. Beda halnya dengan gerak melingkar beraturan. Ini yang namanya gerak melingkar beraturan itu adalah gerak suatu benda, tadi sudah disebutkan, lintasannya berupa lingkaran yang kelajuannya ya atau besar kecepatannya tetap juga, tapi percepatan sudutnya sama dengan 0. Percepatan sudutnya sama dengan 0. Jadi yang membedakan antara keduanya, yaitu GLB dengan GMB adalah lintasannya. Kalau GMB berupa lingkaran, kalau GLB berupa garis lurus. Oke. Nah, pada gerak melingkar itu ada variabel-variabel atau ada besar-besaran yang perlu kalian ketahui sekaligus dihafal atau diingat-ingat dan juga dipahami masing-masing definisinya itu. Ya, di sini yang termasuk besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar itu adalah periode yang dilambangkannya dengan T besar. Oke. Ada namanya frekuensi, dilambangkannya dengan F kecil. Awas jangan F besar, kalau F besar bisa ketukar dengan gaya ya. Nah, terus ada kecepatan linier, lambangnya itu V. Nah, terus kecepatan sudut, nah ini lambangnya apa nih? Kalau Pak Kusman menyederhanakannya itu W. Nah, terus ini percepatan sudut, lambangnya alfa. Kalau tadi AS itu namanya percepatan sudut, kalau alfa namanya apa? Kalau AS percepatan sentripetal tadi ya. Kalau alfa namanya percepatan sudut. Terus ada perpindahan sudut, dilambangkannya dengan theta, ya. Dan kecepatan sudut rata-rata, ya sama lambangnya ini ya. Kita mulai dari yang pertama. Mulai dari pertama, yaitu periode. Kita harus mengerti dulu apa yang namanya periode itu. Di sini yang namanya periode itu adalah waktu yang diperlukan oleh suatu benda atau oleh suatu titik yang berputar terhadap suatu poros tertentu. Nah, untuk melakukan satu kali putaran. Ya, satu kali putaran atau satu kali melingkar. Ya, satu kali melingkar. Kalau Pak Kusman kembali ke gambar nih, berarti misalnya dari titik satu bergerak kembali lagi sampai sini lagi, berarti kan cuma satu putaran. Nah, satu putaran itu waktunya dibutuhkan berapa? Misalnya satu kali putaran itu waktunya dibutuhkan 5 detik atau 10 detik deh ya, 10 detik. Nah, berarti kalau ditanya berapa periodenya, yaitu tadi 10 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk bergerak satu kali putaran. Kalau di sini adalah titik A, maka kembali ke A itu adalah satu putaran. Nah, waktunya yang disebut dengan periode. Oke. Sedangkan frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh suatu titik atau oleh suatu benda
yang berputar terhadap satu porosnya. Itu di sini adalah poros tertentu dalam selang waktu 1 sekon atau 1 detik. Kalau kembali lagi ke gambar yang ada, waktu dalam 1 detik itu, misalnya ini titik pertama. Tadi kan yang namanya satu putaran kan berarti kembali lagi ke titik pertama nih. Nah, kalau tadi untuk 1 kali putaran itu namanya periode, ya kan? Nah, sekarang beda dengan frekuensi. Frekuensi itu waktu 1 menit itu benda atau titik itu berapa kali melakukan putarannya dalam waktu 1 detik. Ya, dalam waktu 1 detik, benda itu berapa kali melakukan putaran. Misalnya 1 detik itu dapat melakukan putarannya 5 kali, berarti frekuensinya 5. Jadi sekali lagi, kalau yang namanya periode, 1 kali putaran waktunya berapa? Nah, waktunya itu yang disebut dengan periode. Sedangkan frekuensi adalah berapa banyaknya putaran dalam waktu 1 detik. Nah, antara periode dengan ya, antara periode dengan frekuensi ini memiliki hubungan yang secara matematis itu dapat ditulis periode sama dengan 1/f atau frekuensi sama dengan 1/t. Ulangi, periode sama dengan 1/f atau F sama dengan 1/t. Frekuensi sama dengan 1/t. Oke, tunggu sebentar ya. Kita teruskan. Ya, kita teruskan. Yang berikutnya termasuk besar dalam gerak melingkar itu ada namanya gerak linier. Oke. Yang namanya gerak linier itu adalah hasil bagi panjang lintasan liniernya yang ditempuh oleh suatu benda atau oleh suatu titik atau oleh suatu partikel dengan selang waktu tempuhnya. Jadi dirumuskannya V sama dengan, nah ini panjang lintasan untuk 1 kali putaran itu sama dengannya keliling. Keliling itu rumusnya 2VR. Berarti 2VR dibagi T. Ya, 2VR dibagi T. Nah, ini adalah persamaan untuk kecepatan linier. Berikutnya kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah hasil bagi sudut pusat yang ditempuh partikel dengan selang waktu tempuhnya. Nah, dirumuskannya di sini adalah kecepatan sudut sama dengan 2V/T. Ya, 2V/T. Ini kan tadi disebutkan nih, hasil bagi sudut pusat yang ditempuh oleh partikel dengan selang waktu T. Jadi dirumuskannya itu kecepatan sudut sama dengan 2V/T. Ya, 2V/T. Atau 2V itu kan sama dengannya theta ya, sama dengannya theta. Yang kalau 1 kali putaran waktunya adalah T. Jadi 1 putaran dibagi oleh periodenya. Tapi 1 putaran di sini bukan gerak transnya ya, atau bukan gerak liniernya, tapi gerak
perubahan sudutnya. Nah, tadi kalau di atas tadi kan di sini ada disebutkan bahwa periode dengan frekuensi ada hubungannya. Ternyata antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut juga ada hubungannya, yang dirumuskannya itu kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari. Nah, tuliskan lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan perpindahan sudut tuh ya. Yang dimaksud dengan perpindahan sudut. Kalau Pak Kusen begini. Dari A sampai B itu kan di sini ada besar sudut di sini. Nah, dari A sampai B itu perubahan sudutnya berapa? Ini namanya theta ya, perubahan sudut. Jadi perubahan sudut itu delta theta sama dengan theta 1 dikurangin theta 2. Kalau dari A sampai B itu berarti A-nya adalah theta awal, B-nya theta 1. Berarti theta 1 dikurangin theta awal, itu namanya perubahan theta. Nah, di sini ada catatan perubahan theta itu bisa dikatakan lebih besar daripada 0 kalau putarannya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau dari jarum jam kan dari B ke A nih, searah dengan jarum jam ya. Tapi kalau Pak Hussein bilang dari A sampai B itu namanya searah jarum jam. Berlawanan arah dengan jarum jam. Terus ke kiri sini sampai lagi kembali A. Ini berlawanan dengan jarum jam. Beda kalau dari A terus ke B, terusin lagi ke A, ini namanya searah dengan jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah itu tetanya, ya, delta tetanya atau selisihnya lebih besar daripada 0 kalau searah dengan jarum jam itu pasti lebih kecil lebih kecil dari 0. Dalam satuan internasional perubahan theta itu dinyatakan dengan satuannya radian. Radian. Nah, di sini dapat kita tulis nilai konversinya. Untuk satu kali putaran itu sama dengannya 360 derajat. 360 derajat itu sama saja dengan 2V radian. Berarti kalau satu radiannya, ya ini 360 dibagi 2V. Ya kan? 2 bagi 2 habis, ya. 360 dibagi 2 dapatnya 108. Nah, kalau V-nya itu dirubah menjadi 3,14 atau 22/7, maka akan ketemulah satu radian itu sama dengannya 57,3 derajat. Oke. Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kalian pada bisa semua. Ini ada contoh soal. Pak Husen ambilkan contoh soal. Misalnya ada ban sepeda motor. Punya bagus. Nah, ban sepeda motor ini berputar dengan kelajuan linier. Kalau kelajuan linier itu lambangnya ini nih, V. V sama dengan 7 meter per sekon. Ya. 7 meter per sekon ditulis di sini. Diketahui 7 meter per sekon. Jari-jari roda tersebut, nah ini R lambangnya ya. 14 cm. Kalau dirubah menjadi meter itu adalah 0,14 atau 14 kali 10 pangkat 2 gitu ya. Pangkat min 2 meter. Nah, ditanyakan berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran penuh? Satu putaran penuh.
Ya, ini yang diketahui apa nih? Yang diketahui adalah kecepatan linearnya dan jari-jarinya. Maka untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus yang ini nih. Kecepatan sudut sama dengan kecepatan linear dibagi jarinya ya. Kecepatan sudut. Kalau kembali ke sini nih. Kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari. Kalau mau mencari kecepatan sudut berarti kecepatan linear dibagi jari. Oke, kita teruskan. Kecepatannya berapa? 7. Taruh sini 7, ya kan? R-nya berapa? 0,14. Taruh di sini. Nah, ini selesai nih. Sampai sini, Pak Kusen tandain selesai dulu nih, ya kan? Selesai dulu. Oke. Nah, terus ada rumus. Ini V itu yang dimaksud begini, rumus yang ini nih. Kecepatan sudut sama dengan 2V. Cuman Pak Kusen nyari ininya nih, nggak ketemu-temu nih. Ya, maka ditulis dengan PI. Sebenarnya harusnya lambangnya ini nih, per T. Oke, per T. Jadi, rumusnya kecepatan sudut sama dengan 2V per T gitu ya. Nah, kecepatan sudut ini kan, dapatnya berapa tuh? 7 per 0,14. Ditulis ini 7 per 0,14. Nah, ininya turun 2V per T. Ya. Maka T, ya kan? Maka T, nah di sini nih ada V-nya nih ya. Ada V-nya, sorry. Tapi V-nya yang dimaksud tadi ya, V yang tadi tuh ya. Kan ini kan 7 per 0,14, 2 per 2V per T. Jadi ini nanti perkalian silang nih. T sama dengan 2V kali 0,14 dibagi 7. Maka ketemulah 0,14 apa 0,04 V sekon. Kalau V-nya mau kalian ganti dengan 3,14 ya tinggal diganti kali 0,04 kali 3,14. Tapi kalau kalian cukup sampai sini nggak apa-apa. Nah ya, oke. Ada contoh satu lagi, contoh yang kedua. Ini. Bola tenis yang masanya 100 gram. Ditulis di sini diketahui massa 100 gram. Kalau 100 gram itu dijadikan kilo berarti 0,1. Diikat dengan tali kemudian diputar secara horizontal. Ya. Dengan kecepatan sudutnya yaitu 10 radian per sekon. 10 radian per sekon. Ditulis ini kecepatan sudutnya 10 radian per sekon. Kalau panjang tali L, panjang tali itu kalau diputar secara horizontal itu sama saja dengan jari-jarinya, ya. Makanya di sini yang diketahui adalah R, ya, yaitu 50 cm kalau dijadikan meter 0,5. Yang ditanyakan berapakah besar gaya sentripetal? Secara umum dulu Pak Kusen sampaikan, yang namanya gaya itu adalah massa kali percepatan. Berhubung dengan gerakannya itu merupakan gerak melingkar, ya, maka gayanya merupakan gaya sentripetal di sini S ya. S gaya sentripetal. Oke. Gaya sentripetal. Oke. Nah, percepatannya juga percepatan sentripetal. Tadi di atas sudah dikasih tahu
Yang namanya percepatan sentripetal itu gimana? Nih, percepatan sentripetal itu adalah W kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Ya. Nah, berarti di sini F sama dengan, kan gitu kan? Fs, gaya sentripetal, sama dengan massa turun, ininya diganti nih. Nah, diganti, karena yang dikasih tahu itu adalah W, maka langsung ke sini nih. Ini Pak Husein hapus saja yang ininya ya. Nah, gitu kan sama aja nih, ya kan? Oke, jadi W kuadrat atau kecepatan sudut kuadrat kali R. Ya, nah masukin angkanya, ya kan? Angkanya dimasukin, oke. Masanya berapa? 0,1. Jadi ini massa diganti nih 0,1. Ya, terus kecepatan ininya berapa? 10. Ya diganti 10 karena ininya kuadrat berarti 10 kuadrat. Ya kan? Jari-jarinya berapa? 0,5 masuk 0,5. 10 kuadrat itu berapa? 100. 100. Ya, ininya 0,5 turun, 0,1 turun. Oke. 0,1 kali 100. 10. 10 kali setengah sama dengannya 5. Jadi gaya sentripetalnya sama dengan berapa? Sama dengan 5. Oke. Mudah-mudahan pada bisa ya. Nah, sekarang tugas kalian itu, Pak Husen nggak ngasih tugas secara khusus. Lihat di buku paket kalian, kira-kira soal-soal yang berkaitan dengan gerak melingkar itu baik di pilihan ganda atau di isinya, sesuai dengan persamaan yang sudah Pak Husen berikan. Coba latihan sendiri ya. Semoga tetap semangat dan sukses masa depannya ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Dan Pak Husen ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat.